kepolisian maupun instansi yang lain, kami aksi ini tanpa ada politik. Ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat menggelar mogok kerja dalam rangka protes aturan larangan over dimension overloading atau larangan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan muatan. Para sopir kemudian berjoget dan memarkir kendaraannya di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Subang. Polres Subang pun menangkap para sopir yang mengganggu pengguna jalan lain ini. Adu mulut pun terjadi ketika para sopir meminta agar rekannya yang ditangkap dilepaskan. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya? Awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi patuh. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas, dalam hal ini Korlantas Polri, untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum. Sebelumnya, polisi berencana menindak truk yang melebihi batas ukuran dan muatan. Namun dengan adanya aksi ini, polisi membatalkan penindakan dan akan fokus pada sosialisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Di Jakarta, hari pertama operasi Patuh Jaya yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan dan parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan berbonceng lebih dari satu. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu, ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sebagai informasi, operasi Patuh Jaya ini akan digelar selama 14 hari mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Pengendara melanggar akan diberi surat teguran untuk tidak kembali melakukan pelanggaran dalam berkendara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di wilayah perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keduanya diduga datang untuk meminta minuman keras gratis. Namun, ketika tak dilayani, mereka langsung mengamuk dan membuat kegaduhan. Dalam video terlihat, salah satu pelaku sempat melempar botol kaca ke arah pemilik toko jamu. Warga yang melihat kejadian itu pun langsung mencoba melerai. Awalnya ngomongnya itu kayak minuman apa nih kayak gini gitulah. Cuman penyebab utamanya apa nggak tahu. Tapi memang posisinya lagi mabok dia. Kalau itu sih saya nggak lihat. Namanya orang emosi gitu pasti lagi mabok. Cuma penyebabnya apa nggak tahu. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat dan videonya viral di media sosial.
Usai kejadian, toko jamu tempat insiden tersebut terpaksa tutup untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Aksi komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Jelambar Utama 8, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nekat, pasalnya aksi 2 orang pelaku curanmor terjadi siang hari di pemukiman padat penduduk. Bak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, para pelaku memanfaatkan kondisi gang yang sempit hingga berhasil gasak 2 motor sekaligus milik warga. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat keluar rumah, disusul pelaku lain membawa motor curian. Dalam aksinya ini, korban tengah beristirahat sempat dikunci dalam rumah. Sementara pelaku yang lebih dulu keluar turut menggondol motor warga lain yang terparkir depan rumah. Awal kejadian saya di dalam, dikunci dari luar. Motor saya taruh di sini. Saya nggak tahu lewat mana, tiba-tiba udah dari dalam aja, di dalam CCTV. Dari tetangga katanya ngelihat, katanya dia masuk sini CCTV-nya. Dia juga hilang motornya satu. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan pencurian motor tersebut. Kasusnya tengah ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Polisi dari Polresta Padang mencari keberadaan pencuri yang selama ini meresahkan warga di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku digerebek di rumahnya yang letaknya tersembunyi dari permukiman warga di daerah Karang Putih, Lubuk Kilangan. Pelaku awalnya tak mengakui saat ditangkap polisi. Pelaku tak dapat berkutik setelah polisi mendapati sejumlah barang bukti hasil curian di dalam rumahnya. Mulai dari puluhan buku tulis, perabotan rumah tangga, serta ponsel dan proyektor hasil curian ditemukan di rumah pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna melakukan pemeriksaan. Yang merupakan salah seorang residivis di pidana narkoba. Kemudian kita lakukan pendalaman, dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah beberapa kali membongkar sekolah yang berada di Lubuk Kilangan. Tersangka mengakui telah beraksi di 18 tempat di Lubuk Kilangan melakukan pencurian dengan modus membobol sejumlah sekolah dan rumah warga. Tersangka terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di exit tol Kandeman. Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.